Presiden Prabowo dan Raja Abdullah II Ibn Al-Hussein saksikan demonstrasi drone kolaborasi TNI Angkatan Bersenjata Yordania. 2 hari hilang, nelayan asal Bantaeng ditemukan tewas di perairan Arung Keke, Jeneponto. Bantuan benih dan Alsintan Pemprov Sulsel capai 106 miliar rupiah. Bengkel motor di Takalar dibobol maling, uang dan 1 unit motor ride. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Raja Kerajaan Yordania Hashimiyah, Raja Abdullah II Ibn Al-Hussein, menyaksikan langsung demonstrasi kemampuan drone kolaborasi Tentara Nasional Indonesia, TNI, dan Angkatan Bersenjata Yordania di lapangan tembak Jamsuri AU, Halim Perdana Kusuma, Jakarta, pada Sabtu, 15 November 2025. Agenda tersebut menjadi salah satu momen puncak dalam rangkaian kunjungan kenegaraan Raja Abdullah II Ibn Al-Hussein ke Indonesia, sekaligus mencerminkan penguatan kerja sama pertahanan kedua negara. Presiden Prabowo dan Raja Abdullah II Ibn Al-Hussein tiba bersama dalam satu kendaraan, menandai kedekatan hubungan personal di antara kedua kepala negara. Setibanya di lapangan tembak Jamsuri AU, keduanya disambut oleh Menteri Pertahanan Djafri Syamsuddin dan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Rangkaian kegiatan diawali dengan atraksi pencak silat Merpati Putih yang menampilkan kekuatan, konsentrasi, dan teknik pernapasan khas Merpati Putih yang menjadi bagian dari warisan bela diri Indonesia. Pertunjukan kemudian dilanjutkan dengan atraksi bela diri TNI yang dipersembahkan oleh 20 prajurit marinir, 20 prajurit Kopassus, dan 40 prajurit Kodam Jaya. Setelahnya, Presiden Prabowo dan Raja Abdullah II Ibn Al-Hussein menyaksikan demonstrasi drone kolaborasi TNI dan Angkatan Bersenjata Yordania. Sejumlah drone taktis dan sistem pendukung dilibatkan dalam latihan ini, menampilkan manuver udara, kemampuan pengintaian, serta simulasi operasi serangan terkoordinasi. Kolaborasi tersebut merupakan bagian dari kerja sama pertahanan yang telah terjalin erat antara Indonesia dan Yordania, khususnya dalam bidang teknologi militer dan pengembangan sistem pertahanan modern. Presiden Prabowo dan Raja Abdullah II Ibn Al-Hussein pun tampak serius sekaligus antusias menyaksikan demonstrasi drone yang dipresentasikan. Seorang nelayan asal Kabupaten Bantaeng yang dilaporkan hilang sejak 2 hari yang lalu akhirnya ditemukan meninggal dunia di perairan Arung Keke, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan. Nelayan asal Kampung Kaili, Desa Bontolebang, Kabupaten Bantaeng bernama Rahmat Hidayat, 28, ini ditemukan pada Minggu siang, 16/11, sekitar pukul 11.30 WITA. Kepala Seksi, Kasi, Humas Polres Jeneponto, Ibtu Kaharudin mengatakan insiden nahas ini terjadi pada dini hari Sabtu, 15 November 2025. Saat itu, korban dilaporkan hilang secara misterius dari kapal tempat ia beristirahat setelah seharian menangkap ikan. Korban dilaporkan hilang sekitar pukul 1.30 WITA, di perairan Dusun Pandang-Pandang, Desa Palajau, Kecamatan Arung Keke, ungkap Ibtu Kaharudin melalui keterangan resminya, Minggu 16 November. Berdasarkan keterangan saksi, Adi, korban sempat disarankan untuk beristirahat. Namun, sekitar pukul 2.30 WITA, ketika Kapten kapal Uci berlayar ke dusun pelabuhan untuk menjual hasil tangkapan, salah satu kru kapal menghilang. Sontak saja, Kapten dan seluruh kru kapal langsung melaporkan kejadian nahas yang menimpa Rahmat. Pencarian besar-besaran segera diluncurkan oleh tim gabungan. Tim Basarnas Kabupaten Bantaeng bersama dengan tim Basarnas Jeneponto, personel Polsek Arung Keke Polres Jeneponto, dan masyarakat lokal bahu-membahu menyisir perairan Desa Bulo-Bulo dan Desa Palajau. Namun hasilnya masih nihil. Memasuki hari kedua, jenazah korban akhirnya berhasil ditemukan tim gabungan setelah menyisir perairan Arung Keke. Setelah 2 hari pencarian intensif, jenazah korban nelayan Rahmat Hidayat telah ditemukan. Kami mengapresiasi kerja keras tim gabungan, termasuk personel Polsek Arung Keke, yang turut membantu. Mohon izin untuk mengepalkan tangan kanan. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mulai menyalurkan berbagai bantuan benih dan alat mesin pertanian, Alsintan, pada peluncuran program Mandiri Benih tahun 2025 di kawasan Center Point of Indonesia, CPI, Minggu 16 November. Penyaluran ini menjadi bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan dan meningkatkan produktivitas pertanian di seluruh kabupaten kota di Sulsel.
Bantuan yang disalurkan mencakup benih, bibit perkebunan, hingga alsintan dalam jumlah besar. Nilai total bantuan yang diberikan mencapai lebih dari 106 miliar rupiah, yang seluruhnya bersumber dari anggaran APBD. PLT Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Sulsel, Bustanul Arifin, menjelaskan bahwa penyerahan dilakukan secara terpadu kepada ribuan kelompok tani. Dia menyebut rincian lengkap jumlah benih dan bibit yang diterima petani tahun ini. Bantuan benih jagung sebanyak 66.423 kg untuk 405 kelompok. Sebuah bengkel motor milik warga di Kelurahan Papa, Kecamatan Patalasang, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, diduga dibobol maling, Minggu 16 November. Pelaku diduga masuk dengan cara merusak engsel pintu dan gembok bengkel, lalu mengacak-acak isi ruangan yang dipenuhi alat-alat servis sepeda motor. Lebih ironis lagi, sebuah kitab suci Al-Quran yang disimpan di laci meja ditemukan dalam keadaan sobek diduga akibat pelaku mencari uang yang tersimpan di dalamnya. Selain uang tunai sebesar 1,7 juta rupiah, pelaku juga membawa kabur satu unit sepeda motor milik konsumen yang rencananya akan diservis keesokan harinya. Korban, Moldi, pemilik bengkel Reski Motor, mengaku geram atas insiden tersebut. Ia menjelaskan bahwa malam kejadian dirinya tidak berada di bengkel karena bermalam di rumah istrinya. Setelah salat subuh, tetangga saya Pak ABD Karim menelpon dan mengatakan pintu bengkel terbuka. Saya langsung ke bengkel, tiba sekitar jam 6. Saat saya cek, motor konsumen jenis Mio Sporty dengan nomor polisi DD 4521 hilang bersama uang 1,7 juta rupiah, ungkapnya. Moldi menambahkan, ia baru melaporkan kejadian tersebut ke Polres Takalar pada siang harinya setelah berkoordinasi dengan pemilik motor. Polisi kemudian mendatangi lokasi untuk melakukan pemeriksaan.